Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Muhammad Jimawan, NIM 185111180. Saya dari kelas Kualitas dan Rekayasa Nilai Konstruksi kelas A. Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis value engineering pada proyek perumahan Jaya Kusuma Residence. Ya, sebelumnya apa sih value engineering itu? Jadi, value engineering adalah suatu pendekatan yang membandingkan beberapa alternatif dengan pekerjaan atau bahan yang sudah direncanakan sehingga didapatkan biaya yang lebih efektif dan efisien tanpa mempengaruhi mutunya. Jadi, value engineering ini adalah salah satu metode untuk menghemat biaya suatu proyek. Jadi, misal kita sudah merencanakan suatu proyek dengan bahan A, lalu kita cari alternatifnya dengan bahan B. Nah, lalu kita bandingkan antara bahan A dan bahan B, mana yang lebih efektif dan efisien. Gitu, secara sederhananya value engineering. Next. Gambaran umum. Ya, jadi penelitian analisis value engineering pada proyek perumahan Jaya Kusuma Residence dilakukan oleh mahasiswa program studi Sarjana Teknik Sipil Universitas Tarumanegara. Proyek perumahan Jaya Kusuma Residence adalah proyek perumahan yang memiliki 118 unit, di mana setiap unit rumah memiliki 2 lantai. Proyek ini sendiri berlokasi di Tangerang Selatan. Nah, kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk satu, mengetahui alternatif yang bisa dipilih setelah dilakukan value engineering pada proyek Jaya Kusuma Residence. Yang kedua, mengetahui hasil saving cost yang terjadi setelah dilakukan value engineering. Flowchart. Nah, pada bagian flowchart akan dijelaskan mengenai urutan proses engineering pada proyek perumahan Jaya Kusuma Residence. Ya, kurang lebih seperti ini flowchart pada analisis value engineering pada proyek perumahan Jaya Kusuma Residence. Ya, pertama kita mulai, lalu ada studi literatur, terus analisis permasalahan, terus penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya, pengambilan data proyek, seperti RAB, gambar kerja, sampai rencana kerja. Lalu selanjutnya, analisis value engineering tersebut. Nah, analisis value engineering itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahap informasi. Jadi, tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan value engineering, yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai desain, mulai dari data umum hingga batasan desain yang diinginkan. Nah, pada analisis informasi bisa didukung dengan diagram Pareto dan breakdown cost model. Kemudian, tahap analisis fungsi. Apa sih tahap analisis fungsi? Jadi pada tahap ini dilakukan suatu analisis sehingga didapatkan biaya terendah dari seluruh pekerjaan yang ada, atau bahkan bisa didapatkan pekerjaan atau material yang bisa dihilangkan tanpa mengurangi mutu proyek. Lalu setelah itu ada tahap kreatif. Tahap ini merupakan tahap untuk mencari alternatif-alternatif yang dapat dilakukan pada proyek, baik dari material, metode pelaksanaan, maupun waktu pelaksanaan, sehingga didapatkan hasil yang efektif dan efisien. Setelah tahap kreatif, ada tahap evaluasi dan pengembangan. Pada tahap ini, bertujuan untuk mengurangi alternatif-alternatif yang telah didapat pada tahap kreatif, sehingga didapatkan satu alternatif yang paling baik, yang sudah dilengkapi informasi dan perhitungannya secara tertulis, dengan mempertimbangkan pelaksanaan secara teknis dan ekonomis. Jadi pada tahap kreatif itu kan kita udah dapat banyak nih alternatif. Nah, pada tahap evaluasi dan pengembangan ini, dikerucutkan menjadi satu atau dua atau tiga yang terbaik. Kemudian setelah itu ada tahap evaluasi kriteria. Nah, pada proses ini yaitu membandingkan antara alternatif yang sudah dipilih pada tahap evaluasi dan pengembangan dengan bahan atau material yang sesuai desain awal. Setelah itu kita menghitung present value dan value index. Nah, setelah itu kita mendapatkan alternatif yang dipilih, lalu kesimpulan dan saran. Selesai. Selanjutnya, pembahasan. Ya, ada tahap informasi.
Nah, pada tahap informasi didapatkan bahwa pada suatu pekerjaan dinding atau beton menunjukkan bahwa pekerjaan yang termasuk pada pekerjaan yang memiliki biaya tertinggi pada suatu pekerjaan tersebut adalah plesteran dan acian, dinding hebel, plat beton, dan balok beton. Pekerjaan plat beton dan balok memiliki kemungkinan kecil untuk dilakukan value engineering, karena dua pekerjaan tersebut sudah memakai persyaratan minimum yang diperbolehkan oleh peraturan, seperti tebal plat beton 12 cm. Kemudian pekerjaan yang dapat dilakukan value engineering adalah pekerjaan dinding, yang dapat mempengaruhi juga pekerjaan plesteran dan acian tergantung pada jenis bahan apa yang digunakan pada pekerjaan dinding. Next, tabel dan grafik. Nah, di sini adalah tabel 1 ini RAB pekerjaan beton dan dinding. Di sini dilakukan pemeringkatan dari semua pekerjaan yang ada. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dapatkan plesteran dan acian merupakan pekerjaan yang paling tinggi biayanya dengan bobot 26,78%, disusul oleh dinding hebel, plat beton, dan balok beton. Dan ini merupakan diagram Pareto pekerjaan beton dan dinding. Selanjutnya, tahap evaluasi kriteria. Pada tahap evaluasi kriteria didapatkan bahwa alternatif yang digunakan pada proyek Jaya Kusuma Residence adalah bata ringan sebagai desain awal, terus ada bata merah, batako, dan M-panel. Setelah diketahui alternatif tersebut, selanjutnya dilakukan pemeringkatan, kemudian menghitung material value. Ya, ini merupakan tabel pemeringkatan dan material value. Nah, tabel 2 ini merupakan tabel pemeringkatan, di mana masing-masing alternatif dilakukan pemeringkatan dengan cara pemberian nilai sesuai kriteria. Nah, nilainya itu berkisar antara 1 sampai 10, di mana semakin besar nilai tersebut, maka material tersebut dinilai semakin menguntungkan. Kriteria yang digunakan antara lain biaya, berat material, kekuatan, fire resistant, kemudian pelaksanaan, dan material pendukung. Kemudian contoh perhitungan material value. Jadi pada perhitungan ini dilakukan dengan cara pengalian antara bobot dengan nilai pemeringkatan tersebut. Misal bata ringan untuk kriteria biaya. Itu cara perhitungannya yaitu 2 dikali 0,307692 dihasilkan 0,61538 dan seterusnya. Lalu dari semua kriteria tersebut kita total didapatkan material value dari bata ringan itu 5,34615 dan seterusnya. Ya, selanjutnya adalah perhitungan net present value atau NPV. Nah, pada perhitungan ini didapatkan nilai alternatif dengan biaya tertinggi adalah M-panel dan yang terendah adalah batako. Berikut adalah proses perhitungannya. Jadi, NPV sendiri merupakan hasil perhitungan total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis pengeluaran dan pemasukan proyek, seperti terlihat pada tabel 4. Nah, di sini pemasukan dari proyek tersebut berasal dari harga pembelian rumah. Sementara pengeluaran proyek itu antara lain luas lahan kotor, luas lahan bersih, biaya pembelian tanah, total bangunan, biaya konstruksi, maintenance, dan biaya lain-lain. Nah, setelah dilakukan pengurangan antara pemasukan dan pengeluaran, didapatkan hasil NPV seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk biaya tertinggi itu adalah M-panel seperti dengan jumlah tertera pada gambar ini, dan yang paling murah adalah batako. Selanjutnya, ya setelah perhitungan NPV, lanjut dengan perhitungan value index. Nah, perhitungan value index merupakan pembagian antara NPV dan material value setiap alternatif. Jadi, pada perhitungan value index, nantinya nilai yang tertinggi merupakan alternatif yang bakal dipilih.
Berikut adalah perhitungan value index. Untuk NPV dan material value kan kita sudah hitung pada bagian sebelumnya. Nah, sekarang adalah menghitung value index, yaitu dengan membagikan antara NPV dan material value. Didapatkan nilai untuk bata ringan itu sebesar 5,339 dan untuk bata merah 5,466, terus batako 4,872 dan M-panel 5,0463. Jadi untuk alternatif yang dipilih adalah bata merah karena memiliki value index yang tertinggi. Berikut adalah diagram, mulai dari ada diagram NPV, terus diagram material value, dan diagram value index. Next. Kesimpulan. Satu, dari alternatif-alternatif yang ada pada pekerjaan dinding, yang terpilih sebagai pengganti material bata ringan adalah bata merah, berdasarkan penilaian pada material value dan juga net present value material tersebut. Dengan penilaian untuk material value tersebut adalah 5,31 dan net present value yang dimiliki adalah sebesar 29 miliar 4.934.594,11 rupiah. Terus kesimpulan yang kedua adalah berdasarkan perbandingan antara material value dan net present value masing-masing alternatif, didapatkan bahwa bata merah merupakan yang tertinggi sebesar 5,46 dan batako merupakan yang terendah sebesar 5,05. Yang ketiga, berdasarkan alternatif yang terpilih, saving cost yang terjadi adalah sebesar 254.864,47 rupiah. Nah, selanjutnya, saran. Saran pertama, penggunaan material dinding bata merah disarankan pada perumahan Jaya Kusuma Residence berdasarkan perbandingan NPV dan material value. Yang kedua, pemberian bobot kriteria lebih baik diisikan dari berbagai divisi pada bidang konstruksi untuk mendapatkan value yang tepat. Yang ketiga, pada penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, perlu ditambah kriteria dan juga alternatif yang ditinjau. Terima kasih. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya mengenai analisis value engineering pada proyek Jaya Kusuma Residence. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.